Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video aku saat presentasi tentang konsep dasar teknologi pendidikan. Masuk ke pematerian yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar teknologi pendidikan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam teknologi pendidikan lebih dalam lagi, kita harus tahu hal yang paling dasar tentang konsep. Sebenarnya apa sih konsep itu? Konsep. Ya benar ya. Jadi konsep itu adalah suatu gambaran atau ide umum tentang sesuatu. Nah, jadi konsep ini akan membantu kita dalam memahami dan menyampaikan serta mengembangkan suatu informasi dan pengetahuan. Nah, ketika kita mengatakan atau ditanya tentang buah, pasti kita akan tertuju pada macam-macam buah. Itu contohnya seperti apa? Kenapa kita dapat menyebutkannya buah tersebut? Karena kita telah tahu konsep tentang buah itu sendiri, yaitu suatu yang berasal dari tanaman yang memiliki gizi dan bisa dimakan, memiliki rasa juga. Jadi konsep itu sangat penting sekali dan akan menjadi dasar berpikir manusia. Nah, apabila kita kaitkan dengan teknologi pendidikan, kita bisa lihat di layar di sini diilustrasikan dengan pohon. Nah, jadi konsep itu menjadi akan membuat bagaimana jalan arah kita memandang teknologi pendidikan itu sebagai atau bagaimana cara kita itu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nah, menurut para ahli, konsep teknologi pendidikan itu adalah suatu proses merancang, kemudian mengembangkan, menggunakan, dan mengevaluasi sumber belajar agar proses pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif. Tapi kebanyakan orang konsep tentang pendidikan itu hanya terbatas pada alat saja. Nah, itu adalah hal yang sedikit keliru karena makna dari teknologi pendidikan itu sangatlah luas. Kali ini teknologi pendidikan itu semakin meningkat seiring berkembangnya zaman. Dulu teknologi pendidikan hanya terfokus pada media saja, yaitu hanya sekedar radio, film, dan sebagainya. Nah, namun sekarang fokusnya itu menekankan pada bagaimana peserta didik itu dapat aktif dalam mencari informasi dan pengetahuan, kemudian dapat mengembangkan serta menyajikan pengetahuan itu menggunakan teknologi. Nah, contohnya ketika ada kelas PAI, nah kita sebagai guru PAI itu tidak hanya ceramah saja dan siswa menulis apa yang disampaikan oleh guru. Nah, namun kita sebagai seorang guru bisa menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran interaktif untuk pembelajaran. Nah, contohnya itu seperti kuis, terus apalagi Kahoot dan Google Classroom. Nah, ada juga ketika kita ingin menyampaikan materi tentang SKI atau apa, kita bisa menggunakan video pembelajaran interaktif. Nah, kemudian si peserta didik itu melakukan diskusi dari apa yang dia tonton atau membuat presentasi di kelas dengan menggunakan PowerPoint. Nah, jadi kesimpulannya konsep dasar dari teknologi pendidikan itu bukan hanya sekedar alat atau benda yang digunakan untuk proses pembelajaran, melainkan suatu sistem pembelajaran yang terencana dan membantu dalam proses pembelajaran. Oke, lanjut ke video yang kedua. Di sini ada tanya jawab seputar materi perkuliahan teknologi pendidikan. Nah,
Di sini mohon maaf karena mikrofonnya itu habis baterai jadi tidak ada suaranya. Nah, saya menjawab, fasilitas teknologi pendidikan itu pada umumnya terbagi menjadi dua, ada yang fisik dan juga ada yang non fisik. Nah, yang fisik itu yang bisa kita lihat dan kita raba oleh panca indera kita. Nah, contohnya itu seperti yang ada di kelas, ada smartboard, ada proyektor, ada modul dan sebagainya. Kemudian ada non fisik. Nah, non fisik itu biasanya itu berbasis digital, ada juga yang tidak. Yang tidak itu contohnya seperti PowerPoint. Nah, yang digital ada Zoom Meeting, Google Classroom, Kahoot, Quizzes untuk efisiensi dan proses pembelajaran agar lebih efektif dan juga menyenangkan. Di video yang ketiga ini tentang cuplikan dakwah Islamiyah tentang moderasi beragama dalam pendidikan. Perbedaan dipahami sebagai ancaman. Menurut data BPS, pada tahun 2023, Indonesia memiliki lebih dari 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah. Sebuah kekayaan yang sangat luar biasa yang menjadi identitas negara Indonesia. Lanjut, di sini ada kegiatan persiapan KKN di LPPM. Ini kami lagi nyiapin berkas-berkas MOU untuk setiap kelompok. Di KKN itu ada 39 desa dan juga 39 kelompok. Di sini kami persiapkan 39 MOU juga. Nah, ini kita sedang rapat persiapan untuk pembekalan KKN selama hari bersama staf LPPM dan juga ketua LPPM, yaitu Ibu Dr. Sulandari, yang dipersiapkan untuk Akang Teteh mahasiswa tingkat 4 yang akan menjadi peserta KKN-nya nanti. Oke, di video ini aku lagi ikut webinar International Clean Forum. Nah, diikutin banyak mahasiswa, pelajar di seluruh Indonesia dan juga internasional. Nah, mereka sangat aktif dan interaktif. Ada materinya itu ada Kak Zidane ada sebagai presiden, Green Nation, dan juga ada Kak Atira dari Youth Participation dan Advocacy UNICEF Malaysia, dan juga ada Kak Paul D. Sarnar sebagai Climate Campaigner. Nah, di sini mereka sangat interaktif. Lanjut, di sini ada video kelas kami mengikuti kuliah umum mata kuliah manajemen rasa dunia yang dilakukan di Kemenag dan juga di DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini tuh diikutin oleh seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam tingkat 3 semester 5. Nah, ada banyak pematerian dan juga ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, di sini aku ikut perlombaan cerdas cermat pada acara pra-progres di asrama aku. Nah, di sini aku ditemani dengan adik-adik yang lucu, itu ada Nindes dan juga Sulis. Dan di sini tuh kami menjawab berbagai pertanyaan seputar pengetahuan umum, tentang pesantrenan dan juga tentang fikih, nahwu dan sorobnya. Dan kelompok kita juara pertama dan skor 1250. Nah, ini sedikit rekap. Aku pertama kali ikut lomba KTI tingkat Tasikmalaya dan alhamdulillah aku peringkat ketiga. Nah, di video terakhir aku ini lagi jogging bersama teman aku di Ibu DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kita menikmati weekend dengan jajanan, lari pagi, dan juga aktivitas produktif masyarakat lainnya. Nah, ini aku ikut kegiatan santunan kebaktian sosial Mentari Hati bersama di Fakultas Tarbiyah. Nah, di sini kami berjumpa dengan sobat-sobat jiwa yang sangat luar biasa. Kami juga sedikit berbagi sesuatu yang kita miliki dan berbagi cerita, tawa, bahagia, senang, sedih. Dan kita juga banyak mendapatkan ilmu dari mereka, bahwa mereka itu sangat keren, bisa survive sampai sejauh ini, bisa bangkit dari keterpurukan, dan juga mereka gak semenakutkan apa yang kita pikirkan di luar sana. Mereka itu ramah, humble, dan keren. Kalian keren.